Assalamualaikum Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Sehat di pagi hari ini Bang Tony ya? Alhamdulillah sehat. Kembali bersua dengan pendengar. Di pagi ini kita akan menyoroti sepertinya nih yang menjadi sentral isu kita Pak Presiden nih, Presiden Prabowo. Beberapa hal Bang Tony ya. Beberapa hari lalu Bang Tony nge-share nih tulisannya seperti biasa. Bagaimana menyoroti Prabowo versus Jokowi. Ini menarik karena beberapa hari yang lalu di acara Muslimat NU dalam sambutannya Presiden Prabowo mengatakan ada yang mau misahkan saya dengan Jokowi. Komennya lucu juga gitu ya, lucu juga sambil ketawa-ketawa gitu ya. Sementara banyak banget melihat untuk saat ini sepertinya Presiden Prabowo masih menjadi keberlanjutan. Sampai di garis bawahi itu keberlanjutan itu. Nah, bagaimana analisa Bang Tony ketika Prabowo versus Jokowi dilihat dari rekam jejak dan juga dilihat dari dinamika politik ke depan gitu ya. Seseru apa nanti perseteruannya. Lalu yang kedua Bang Tony, yang trending di pemberitaan juga ketika Prabowo menerapkan program penghematan dan efisiensi anggaran pemerintah. Namun disoroti oleh publik bagaimana postur gemuk kementerian saja itu sepertinya tidak menunjukkan sikap antara sikap dan ucapan gitu. Sebenarnya tidak sesuai gitu dengan 108 pejabat di kementerian itu kan sebenarnya itu bukan efisiensi dan bukan penghematan. Bagaimana Bang Tony melihat dua sepak terjang presiden kita ini Bang Tony? Iya, yang pertama soal Jokowi versus Prabowo. Begini, jangan salah paham seolah-olah saya provokasi, sama sekali tidak. Dan ketika saya tulis pada tanggal 23 Oktober 2017 itu terkait dengan Megawati vs Jokowi, adu kuat Megawati vs Jokowi, sama sekali tidak ada niatan, tidak ada maksud, tidak ada orientasi dan tujuan sama sekali untuk memprovokasi. Saya karena memang disertasi saya itu terkait dengan teori konflik dan saya serius belajar tentang itu, maka ini menjadi sebuah referensi bagi saya untuk membuat sebuah analisis, dalam konteks ini analisis politik. Jadi jangan diartikan macam-macam. Kemarin ketika saya nulis seperti itu, besoknya Pak Prabowo, presiden kita, itu memberikan sambutan di Surabaya, muktamar Muslimat NU, ya. Kemudian menyinggung soal itu seolah-olah itu ke saya, ini belum tentu juga. Dan yang kedua seolah-olah itu merupakan sebuah provokasi. Tidak, ini murni betul-betul sebuah analisis berbasis ilmiah, berbasis berbasis data, gitu kan. Gini, sederhananya kan saya ungkapkan di dalam tulisan itu, kalau Marx misalnya dia membuat sebuah perbenturan antara borjuis dengan proletar, buruh dengan kan. Nah, itu terjadi benturan karena menurut Marx bahwa buruh dan majikan itu berebut di dalam satu kepentingan, yaitu laba. Mereka tidak bisa didamaikan, ternyata keliru. Tetapi meskipun dalam konteks itu bisa didamaikan, satu hal yang bisa kita ambil teori dari Marx ini, yaitu ketika ada orang berebut di dalam satu kepentingan dan kepentingan itu sama yang tidak bisa dibagi, maka terjadi benturan. Itu maksudnya. Pada saat Pak Jokowi dengan Ibu Mega merasa berinvestasi besar. Dia ingin mengendalikan kursi kepresidenan. Pak Jokowi dianggap sebagai boneka saja. Terus kemudian Pak Jokowi, saya ini presidennya, berebut di satu tempat yang sama, maka terjadi benturan. Begitu juga Pak Prabowo, nanti 2029, gini, kecuali Pak Prabowo 2009 tidak nyalon lagi, tapi mana ada di Indonesia ini ada presiden yang hanya satu periode mundur. Ya, kita tidak tahu pada akhirnya nanti kalau kita lihat analisis itu, meskipun Pak Prabowo pengen mundur, tapi orang-orang di sekitarnya kan nggak pengen juga. Ya, kita menggunakan sebuah teori Lord Acton misalnya, gitu kan, bahwa power tends to corrupt, kan gitu. Artinya memang cenderung untuk berkuasa seterusnya bila perlu seumur hidup, kalau itu memang memungkinkan secara politik, yang kemudian politik ini bisa menunggangi regulasi.
Dalam Hmm. konteks ini regulasinya ada bahwa Pak Prabowo bisa 2 periode dan sehat. Orang seringkali Pak Prabowo sudah sepuh, sudah usianya sudah nanti sekian puluh tahun, tidak memungkinkan. Pak Kiai Ma'ruf ketika awal menjadi cawapres, kemudian menjadi wapres, orang pada bilang semua udah sepuh nggak mungkin, malah sehat. Kenapa? Ya karena di situ ada dokter, semuanya menjadi disiplin untuk urusan kesehatan. Nah, dalam konteks ini, ya Pak Prabowo itu nanti akan menjadi Hmm. presiden, insya Allah 2 periode. Nah, ketika 2 periode, Pak Jokowi ini kan masih punya momentum. Iya. Nanti kalau periode yang apa namanya Gibran periode yang kedua misalnya untuk jadi cawapres, momentumnya sudah hilang. Hmm. Kekuatan Pak Jokowi sudah semakin redup. Orang-orang yang sementara ini ditanam oleh Pak Jokowi di berbagai tempat, ya di berbagai jabatan, di berbagai posisi-posisi strategis itu menjadi hilang. Hmm. Apalagi kemudian PSI sendiri nanti pada masa Gibran 2029 itu bisa mengusung kok sendiri. Iya. Kemudian juga PSI belum tentu juga nanti mendapatkan elektoral 4%. Hmm. Ya, ini menjadi sebuah hitung-hitungan. Dari si data inilah yang kemudian berbasis pada teori ilmiah, ya, atau teori konflik, ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini akan terjadi benturan. Benturan itu tidak berarti musuhan. Maka saya tegaskan, ini bukan soal balas budi, ini bukan soal moral, ini bukan soal etika. Ini adalah soal kepentingan politik yang tidak bisa disatukan ke depan. Analisis saya bisa salah ketika datanya nanti ternyata Pak Prabowo misalnya tidak mau mencalonkan diri, kemudian Prabowo, tapi kecil kemungkinan itu menjadi salah. Iya, iya. Jadi sekali lagi saya harus meluruskan bahwa analisis ini adalah analisis ilmiah, analisis ini adalah berbasis kepada teori konflik, analisis ini memiliki dasar-dasar data dan fakta, ya, yang terkumpul, sehingga kemudian dari data dan fakta itu diurai menggunakan sebuah teori konflik, maka akan berbenturan. Lagi-lagi sekali lagi ini bukan bermusuhan, ya. Perseteruan politik itu bukan bermusuhan. Perseteruan politik itu, konflik politik itu bukan berarti terjadi benturan, saling benci, saling dendam. Tidak. Nah, kita tahu lah watak politisi itu, ya sekarang bertengkar, besok kompromi. Ya sebagaimana Pak Prabowo dengan Pak Jokowi 2014 luar biasa, 2019 luar biasa, akhirnya Pak Prabowo menjadi menhannya, itu kan hal yang biasa. Gitu. Soal kemudian dalam konteks ada analisis etika politik, ada analisis pembelajaran politik, ada analisis yang konstituen, pengaruh konstituen, itu soal lain, soal lain. Ya, ini harus dipisahkan, harus kemudian juga dipahami. Kemudian orang membaca bahwa kasus PIK 2, ya, ini menjadi sebuah indikator, ini PIK 2. Tentu Pak Jokowi karena yang mengeluarkan PIK 2 sebagai PSN, ya tentu ingin juga itu keberlanjutan. Saya pun sebagai presiden, seandainya saya sebagai presiden kemudian buat kebijakan, yang saya inginkan kan semua kebijakan saya diteruskan. Tapi ketika kebijakan itu pada saat saya itu kuat, tapi kemudian saya lengser, kemudian diteruskan oleh penerus saya, katakan penerus presiden berikutnya, lalu ternyata ada protes yang luar biasa masif, disitulah kemudian Pak Prabowo dihadapkan kepada dilema. Dilema satu sisi untuk mempertahankan stabilitas kekuasaannya, ya, sehingga dari kekuasaannya ini juga akan menjadi stabilitas nasional. Kemudian di sisi lain, ya ada yang dijaga dengan hubungannya dengan Pak Jokowi. Maka Prabowo mengakomodir misalnya menteri-menteri Pak Jokowi, mencoba untuk tidak mengutik-utik kebijakan Pak Jokowi masa lalu, selama itu tidak mengancam terhadap eksistensi kepemimpinannya, selama itu tidak mengancam terhadap politik kekuasaannya. Kalau itu mengancam, maka disitulah terdilema. Ya, kalau kita sederhana sajalah, dalam politik itu yang dilihat fakta bukan ucapan. Iya, faktanya. Nah, kalau kita kemudian lihat, kalau orang Arab itu bilang lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Orang tua bilang anaknya jangan ngerokok. Kalau bapaknya ngerokok, ya bagaimana anak mau taat? Misalnya seperti itu. Gitu. Artinya apa? Bahwa
apa yang dilakukan oleh Nusron ya sebagai Menteri ATR, nggak mungkin lah dia itu melakukannya sendiri tanpa izin, tanpa pamitan sama pimpinannya. Apa yang dilakukan oleh KKP tidak mungkin lah, Jen. Tapi kalau itu kemudian menjadi sebuah drama yang sengaja dilakukan, ya nggak tahu. Tapi itu merugikan, menurut saya merugikan bagi Pak Jokowi, bagi Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu, bagaimana Pak Prabowo itu ya tetap menjaga keduanya antara Pak Jokowi sehingga tidak mau bermusuhan. Kalau bermusuhan itu berbenturan itu kan juga punya resiko politik. Pak Jokowi juga masih punya pengaruh gitu kan, karena belum sampai setengah tahun atau bahkan belum sampai setengah tahun, belum sampai 6 bulan, baru 3 bulan sekian hari lengser jadi presiden. Artinya pengaruhnya juga ada. Nggak mungkin lah kemudian Pak Prabowo berhadapan-hadapan ribut ya. Berhadapan-hadapan itu kan ketika ternyata rakyat menuntut dan itu akan mengganggu, akan mengancam terhadap eksistensi kekuasaannya. Itu yang perlu publik pahami. Kata-kata Presiden Prabowo dengan lucu juga gitu ya. Ada yang mau misahin. Memang kalau misah emang kenapa gitu ya? Kan kalau berseteru seru juga gitu. jadi bagi saya murni sebagai analis politik dalam konteks ini. Jika ini faktanya, ini indikatornya, terus kemudian menggunakan sebuah berbasis teori, meskipun teorinya tidak harus disebutkan kan gitu. Teorinya siapa dan teorinya seperti apa tidak harus disebutkan. Gitu, jadi perlu publik pahami. Maka ketika video itu saya dikirimi banyak orang gitu loh, itu tulisanmu udah dijawab, aku ketawa. Hal yang seperti ini kan biasa. Saya sebagai seorang anak politik, jadi penulis yang kemudian berhadapan dengan publik, lalu kemudian akan ada reaksi reaksi dari berbagai pihak, itu kan biasa. Ini menurut saya bagian daripada sebuah dialektika yang mencerdaskan kepada rakyat. Kita tugas semua untuk mencerdaskan kepada rakyat. Dalam konteks ini bukan soal benar atau salah, tapi bagaimana terjadi sebuah diskursus. Diskursusnya kemudian mengaktifasi terhadap otak atau pikiran rakyat agar menjadi cerdas bagi mereka yang membaca. Tapi kalau berpikirnya hanya hitam putih, salah benar, nah ini tidak menjadi fundamentalis, tidak menjadi cerdas. Nanti kita akan lihat ya, mungkin setahun ke depan atau bahkan bisa jadi kurang dari setahun. Tahun ke depan. Ya, paling telatnya menjelang 2029 lah, mungkin tahun 2027 lah, nanti kita lihat. Baik, Bang Tony. Ini yang kedua, ini masalah penghematan dan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah ya, Presiden. Masyarakat menyorotinya, itu Bapak bagaimana dengan porsi gemuknya gitu ya? Evaluasinya seperti apa gitu ya, kalau ingin efisiensi anggaran tuh bagaimana seharusnya? Bagaimana Bang Tony? Gini, saya terus terang dengan pemerintahan baru, karena Pak Prabowo kan bukan periode kedua tapi periode pertama. Berikan kesempatan untuk trial and error, untuk kemudian meyakinkan kepada masyarakat. Saya melihatnya masih selalu positif ya, sampai satu waktu di mana kita perlu kritik. Misalnya gini, mengakomodir memang banyak kritik dan memang layak masyarakat untuk melakukan kritik ketika itu gemuk. Tapi kemudian kalau kita lihat dari sisi lain, dalam rangka mengakomodir semua kepentingan supaya terjadi stabilitas yang selama ini selama 7-8 tahun dipimpin oleh Pak Jokowi terjadi kegaduhan. Jadi pendekatan konflik yang selalu dikedepankan. Ya, Pak Prabowo hadir menjadi presiden pada situasi yang penuh dengan permusuhan, penuh dengan keterbelahan, penuh dengan kegaduhan. Disitulah mencoba untuk mengakomodir semua pihak. Sampai begini, ada satu komunitas buruh, saya tidak sebutkan salah satu komunitas buruh, jangan dirangkul semua lah sama Pak Prabowo itu. Kalau dirangkul semua, kami tidak bisa mengkritik karena nggak punya masa, habis itu gitu loh. Dalam konteks itu niatnya baik gitu loh, mengakomodir semuanya, meskipun tentu saja setiap kebijakan punya konsekuensi
ya punya dampak, ya ada dampak destruktifnya, ada dampak konstruktifnya, tentu itu ada. Di sinilah gunanya civil society untuk selalu memberikan masukan, untuk selalu mengkritik, untuk selalu memberikan warning agar tidak kebablasan. Dalam konteks ini saya masih oke lah, masih oke. Berkaitan kemudian dengan efisiensi, sebagaimana itu Pak Prabowo membuat instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025. Saya udah baca itu, dan termasuk juga keputusan surat dari Kementerian Keuangan juga saya sudah baca efisiensi. Memang ada dua hal. Yang pertama adalah ini bicara tentang fakta ya. Yang pertama adalah memang kita lagi nggak punya dana, negara ini secara finansial lagi tidak baik-baik saja. Dan kita lihat ini kan warisan dari masa lalu, utang cukup banyak, kemudian pertumbuhan ekonomi ternyata 4,95 tidak sampai 5%. Terus kemudian deflasi mulai dari Mei tahun lalu sampai sekarang, daya tahan beli masyarakat, kemudian banyak pabrik gulung tikar. Ini adalah fakta. Jadi perputaran ekonomi lagi bermasalah, selain memang ada faktor global, ya perang di Ukraina sama Rusia, embargo dan sebagainya, itu juga ikut mempengaruhi terhadap ekonomi di Indonesia. Ya, tidak mudah juga sekarang untuk mencari pinjaman lah misalnya, sementara ada IKN lah, ada macam-macam gitu. Maka perlu kemudian efisiensi, sampai kementerian ini sekarang jam 4 itu sudah harus ya dimatiin listriknya semua kantor. Nah, itu konsekuensi. Yang kedua adalah efisiensi. Ya, ini semoga benar ya, semoga benar dan betul-betul terrealisasi. Jadi ada pemangkasan terhadap anggaran-anggaran yang sesungguhnya berlebihan, tidak perlu pemborosan, dan itu menjadi lahan korupsi. Saya pernah membaca di daerah itu ada belanja pegawai saja itu cuma 5T, tetapi operasional pegawai itu sampai hampir 10T, kan gila itu. Dan perjalanan dinas, lihatlah sekarang banyak PJ ya. Saya tidak mengatakan semua PJ, saya karena bisa dituntut secara hukum. Banyak PJ sekarang, dan biasanya juga pemimpin-pemimpin yang sudah berakhir ya, berakhir masa jabatan yang mau pergantian. Wah, itu makin liberal itu dalam penggunaan anggaran. Ya untuk dinas bagaimana dan macam-macam gitu kan. Ya, yang saya lihat di PU sendiri dipotong 8-80%. Ya, di PU seringkali ada kasus. Kita tahu bahwa pembangunan korupsi yang paling seksi itu ada di dua tempat. Satu di oil and gas gitu kan. Kemudian yang kedua adalah di infrastruktur. Wah, itu duitnya besar sekali. Nah, kalau kemudian ada pemangkasan, itu masuk akal juga. Artinya begini, ketika kita lihat jelang akhir tahun, ya bulan-bulan Desember, bulan Oktober, November, Desember lah, itu lihat trotoar udah bagus, dibongkar-bongkar, kan? Kemudian diganti-ganti. Ini untuk menghabiskan anggaran agar silpanya tidak banyak, kan gitu. Ya, dan di berbagai kabupaten, berbagai provinsi itu terjadi itu, bongkar-bongkar jalan itu Oktober, November. Ya kalau kemarin katakanlah anggaran ini Januari, Februari, Maret sudah mulai keluar, ya kenapa tidak Maret itu dimulai? Kenapa tidak April dimulai? Kenapa tidak Juni pertengahan tahun dimulai? Ya, kenapa kuartal terakhir kejar target gitu loh? Ya ini, apalagi kalau kemudian akhir tahun, wah kita lihat di kementerian-kementerian itu, kita lihat di birokrat-birokrat itu perjalanan dinas itu kemana-mana. Maka Prabowo dalam konteks ini ada benarnya juga. Stop untuk kalian itu masa pergi atas nama studi banding ke luar negeri gitu loh. Ya pulang juga nggak bawa apa-apa gitu loh. Ya. Bandingnya di mana gitu kan? Misalnya studi banding pertanian di mana itu Thailand gitu kan.
ya pertanian. Yang berangkat anak-anak pejabat. Gimana? Yang diberangkatkan petani dong. Yang diberangkatkan orang yang memang menjadi satgas di dalam apa namanya pembinaan terhadap para petani. Bukan yang suruh berangkat itu pejabat, nggak tahu serta menau tentang pertanian. Anak-anak pejabat, keluarga pejabat. Ya nggak ada urusannya dengan petani. Ini satu contoh lah. Saya pikir banyak kejadian-kejadian yang seperti ini. Nah, kalau konteksnya untuk memangkas itu bagus, perlu kita dukung, perlu kita support. Tapi memang fakta bahwa ya kita lagi nggak punya duit, ya harus juga dimaklumi. Kok kenapa Pak nggak punya duit? Ya, itu panjang lah ceritanya. Apa nggak punya duit? Gitu. Ya ada pengelolaan ekonomi yang keliru, yang salah. Ya di antaranya saya selalu katakan BUMN misalnya. Kenapa tidak menggandeng para swasta itu? Ya BUMN, sejumlah BUMN itu kalau ngasih kerjaan atau maklun kepada, ini udah maklun kepada swasta-swasta itu pun pembayarannya nggak banyak, nggak dibayar gitu. Ya dan itu dibiarkan saja. Pekerjaan banyak dikasih tapi BUMN-nya bangkrut. Begitu gitu loh. Ya sederhana lah, saya barusan turun dari pesawat Garuda lah. Garuda itu kan nggak pernah sepi, bos. Mana ada Garuda sepi? Mahalnya bukan mahal daripada pesawat yang lain. Terus kemudian, gitu kan, kita lihat di Garuda itu bisnisnya aja. Kalau kita anak ekonomi itu 2 juta, bisnis bisa 19 juta. Deh. Sementara bisnis di maskapai yang lain cuma 3 juta misalnya. Kok bisa bangkrut? Kok bisa? Gimana ceritanya itu? Ini satu contoh. Saya tidak bicara di masa siapa, saya tidak bicara pada saat itu di rootnya siapa, saya tidak bicara ke arah situ. Tetapi, gitu kan? Ini kan problem serius. Kok bisa? Artinya apa? BUMN itu tidak boleh kemudian menjadi sapi perah bagi pihak-pihak tertentu. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi kalau kemudian mereka yang terutama karya-karya itu ya yang bisnis yang beneran lah. Kalau menggandeng pihak swasta ya udahlah, ini bukan rahasia umum lagi. Kalau menggandeng pihak swasta yang bayarnya yang bener lah, dibayarlah gitu loh. Bukan hanya bayar bener, dibayarlah gitu kan. Ya kan itu Yusuf, si Yusuf Hamka itu menuntut rame lagi, dan kasus-kasus seperti ini kan itu rame seringkali di media. Maksud saya apa? Tertibkan itu. Ya, pekerjaan negara konstruksinya diserahkan kepada BUMN, sementara itu sudah menurut saya tidak pas secara ekonomi. Akhirnya apa? Swasta banyak gulung tikar, perputaran ekonomi nggak ada di situ. Wajar kalau kemudian pertumbuhan ekonomi kita rendah. Gitu. Oke, baik Bang Tony. Tadi terucap gitu ya, di pemerintahan baru ini kita lihat dulu nih trial and errornya. Sebagai penutup Bang Tony, sejauh mana ini kita membatasi trial and errornya pemerintahan baru ini? Penutup. Ya paling tidak 6 bulan inilah. 6 bulan. Kita juga tidak perlu menutup mata bahwa misalnya kasus PIK ini ya baguslah respon daripada pemerintah yang berharap jangan hanya sedikit. Jangan hanya SHM dan HGB yang sedikit, semua harus dituntaskan. Saya pikir Polri sudah mulai bekerja, mula-mula Kejaksaan, kemudian Polri sudah mulai bekerja terhadap mereka yang dianggap atau diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum. Tapi juga jangan di bawahnya aja. Otak dari pelaku itu juga harus ini, selama ini kan berhenti di pelaku aja, tapi di mereka yang otaknya itu tidak dituntut. Ini juga ya ini kan presiden baru, marilah kita diawali dengan sesuatu yang baru lah. Jadi jangan kemudian sesuatu yang baru, mobil baru casingnya lama, nggak boleh. Mesin mobil baru mesinnya lama, nggak boleh juga. Semua ini harus diperbaharui. Sesuatu yang selama ini buruk ya diperbaikilah untuk saat ini. Kita berharap terutama di lembaga-lembaga atau institusi hukum yang harus bekerja, karena kita sangat berharap kepada institusi hukum ini untuk ikut bertanggung jawab merapikan terhadap perjalanan bangsa ini ke depan supaya lebih baik, mumpung dengan presiden yang baru dengan lokomotif baru. Jadi kita berharap lah Mas Bram, nanti kita lihat kira-kira setelah 6 bulan lah kita lihat akan seperti apa. Apakah betul-betul ini
berada di rute yang benar atau kemudian rutenya belok-belok, ya kita akan lihat. Dan kita berharap kalau sekarang ini kita berharap rute ini berjalan di rute yang benar. Oke, Bang Tony. Itu ya analisis kita di pagi hari ini menemani Ikhwan dan Ahwat. Terima kasih Bang Tony. Insya Allah kita lanjut dialognya pekan depan. Semoga selalu sehat Bang Tony. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.